Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruswati, NIM 2281131289, kelas A26. Ujian akhir semester Literasi Digital Kitab Kuning. Apa itu literasi kitab kuning dan bagaimanakah sejarahnya, serta apa tujuan dari mata kuliah tersebut? Literasi digital kitab kuning adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan konten yang berasal dari tradisi Islam, terutama yang berkaitan dengan kitab-kitab kuning dalam lingkungan digital. Kitab kuning merujuk pada kumpulan teks-teks klasik Islam yang ditulis dalam bahasa Arab, seperti hadis, tafsir, fikih, dan karya-karya lainnya. Sejarahnya dimulai dengan penyebaran Islam di dunia, di mana ajaran-ajaran Islam dipelajari, diterjemahkan, dan dikaji melalui tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh ulama Islam. Kitab-kitab kuning ini menjadi sumber utama bagi pemahaman agama Islam dan praktek keagamaan. Sering dengan perkembangan teknologi dan internet, banyak dari kitab-kitab tersebut telah disedia secara digital, memungkinkan akses yang lebih mudah bagi orang-orang di seluruh dunia. Tujuan dari mata kuliah literasi digital kitab kuning dapat bervariasi, tergantung pada instruksi pendidikan dan konteksnya. Namun secara umum beberapa tujuan yang mungkin termasuk memahami dan menghormati warisan intelektual Islam. Mata kuliah ini membantu mahasiswa memahami warisan intelektual Islam yang terkandung dalam kitab-kitab kuning dan bagaimana warisan tersebut relevan dalam konteks modern. Mengembangkan keterampilan literasi digital melalui pembelajaran tentang kitab kuning secara digital. Mahasiswa akan belajar untuk menggunakan teknologi dan sumber daya digital dengan bijaksana dalam konteks agama. Mempelajari dan menganalisis teks-teks klasik, mahasiswa akan belajar untuk membaca, menganalisis, dan mengevaluasi teks-teks klasik Islam, seperti hadis dan tafsir dalam konteks digital. Yang kedua, jelaskan bagaimana proses perjalanan dari pesan man arafa nafsu faqad arafa rabbahu. Ada apa dengan diri manusia dan apa yang harus dikenali di dalam diri manusia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu merupakan sebuah aforisme dalam tradisi Islam yang memiliki makna mendalam tentang pemahaman diri dan pemahaman terhadap Tuhan secara harfiah. Pesan tersebut dapat diterjemahkan sebagai siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia telah mengenal Tuhannya. Proses perjalanan dari pesan ini bisa dipahami sebagai berikut. Pertanyaan tentang diri manusia, pesan ini menunjukkan bahwa penting untuk memahami diri sendiri. Ini adalah langkah pertama dalam pencarian spiritual dan memahami yang lebih dalam tentang hakikat keberadaan manusia. Pencarian identitas diri, proses ini melibatkan introspeksi dan penelusuran terhadap aspek-aspek internal diri manusia, seperti keinginan, motivasi, kelemahan, dan kekuatan. Dengan memahami diri sendiri, seseorang dapat menemukan identitas jati mereka dan tujuan hidup mereka. Pemahaman terhadap Tuhan setelah seseorang mengenal dirinya sendiri, mereka akan lebih mampu memahami dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Pemahaman diri yang mendalam
akan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara manusia dan penciptanya. Apa yang harus dikenal dalam diri manusia? Ini meliputi pemahaman tentang fitrah manusia, kecenderungan bawaan yang baik, sifat-sifat positif dan negatif, motivasi tujuan hidup, dan hubungan dengan penciptanya. Dengan mengenal diri sendiri, seseorang dapat lebih baik mengelola kehidupan mereka, berkontribusi pada masyarakat dengan lebih baik, dan meningkatkan hubungan spiritual mereka dengan Tuhan. Jadi pesan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu mengajarkan bahwa pemahaman diri adalah kunci untuk memahami hubungan manusia dengan Tuhan, dan bahwa proses ini adalah bagian penting dari perjalanan spiritual seseorang. Mendorong refleksi kritis dan pemikiran kreatif, mata kuliah ini dapat mendorong mahasiswa untuk mempertanyakan dan mengeksplorasi implementasi teks-teks klasik dalam konteks modern, serta untuk mengembangkan pemikiran relatif dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam dunia digital. Dengan demikian, mata kuliah literasi digital Kitab Kuning bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat mengintegrasikan pengetahuan tradisional Islam dengan teknologi modern dan memahami relevansi dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana proses berjalan dari iman, Islam, dan ihsan sehingga bisa membentuk peradaban manusia? Konsep iman, Islam, dan ihsan yang dikenal sebagai 3 prinsip utama dalam Islam menawarkan pandangan menyeluruh tentang perjalanan spiritual manusia dan membentuk peradaban. Ini sering dijelaskan dalam konteks 3 tahap dalam perjalanan spiritual berikut. Adalah gambaran singkat tentang bagaimana perjalanan melalui konsep ini dapat membentuk peradaban manusia. Yang pertama yaitu iman atau keyakinan. Pentingnya iman adalah titik awal dari perjalanan spiritual ini. Berkaitan dengan keyakinan dasar tentang adanya Allah, para rasulnya, kitabnya, hari akhir, takdir, dan iman pada berbagai prinsip akidah. Pembentukan karakter iman membimbing individu untuk hidup dan ketaatan terhadap Allah dan menegakkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Ini membentuk karakter yang kuat dan memberikan dasar moral bagi individu dan masyarakat. Pembentukan masyarakat beriman dengan individu yang memiliki iman yang kuat. Masyarakat dapat berkembang menjadi masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral keadaan dan kasih sayang Islam atau praktek. Implementasi ajaran Islam melibatkan praktek ibadah dan tindakan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini termasuk menjalankan sholat, puasa, zakat, dan haji, serta mengikuti prinsip-prinsip etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan masyarakat Islam dengan masyarakat yang mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka, terbentuknya masyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan solidaritas. Ini menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan kerjasama dan perkembangan yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu ihsan, kesempatan atau kebajikan. Peningkatan diri, ihsan melibatkan pencarian kesempurnaan dalam ibadah dan perilaku ini, mencakup berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan semua tindakan dengan kualitas tertinggi. Pembentukan terhadap berkualitas tinggi dengan individu-individu yang mengejar ihsan. Masyarakat dapat berkembang menjadi peradaban yang diwarnai oleh kejujuran, kebaikan, dan keadilan.
Ini menciptakan lingkungan di mana inovasi, kreativitas, dan kemajuan dapat berkembang. Dengan demikian, perjalanan melalui konsep iman, Islam, dan ihsan tidak hanya membentuk individu yang beriman, tetapi juga membentuk masyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Dengan memiliki fondasi yang kuat dalam ajaran agama dan praktik ibadah yang benar, serta aspirasi untuk mencapai kesempurnaan dalam segala hal, berhadapan manusia dapat berkembang secara berkelanjutan dengan dan memberikan kontribusi positif bagi dunia. Yang keempat, Solat yang bagaimanakah yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar? Solat dalam Islam tidak hanya sekedar serangkaian gerakan fisik, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat iman, mengingat Allah dan meningkatkan kesadaran akan kebaikan serta kesadaran moral. Solat yang dilakukan dengan khusyuk dan penuh penghayatan dapat memiliki dampak yang besar dalam mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Berikut adalah beberapa cara di mana solat yang benar dan mencegah manusia dari perbuatan buruk. Yang pertama, meningkat Allah, zikrullah. Solat adalah cara untuk mengingat Allah dan memperkuat ikatan spiritualnya dengan mengingat Allah secara teratur dalam solat. Seseorang menjadi lebih sadar akan kehadirannya dalam hidup mereka sehingga cenderung untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan kehendaknya. Yang kedua, penguatan iman. Solat adalah bentuk ekspresi dari iman seseorang kepada Allah. Melalui solat yang teratur, iman seseorang diperkuat dan mereka cenderung untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama mereka yang mencakup kebaikan, keadilan, dan moralitas. Yang ketiga, pembersihan diri, tazkiyah. Solat juga merupakan kesempatan untuk melakukan introspeksi dan membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Ketika seseorang berdiri di hadapan Allah dalam solat, mereka dihadapkan dengan kesadaran akan dosa-dosa mereka dan keinginan untuk memperbaiki diri. Ini dapat mendorong mereka untuk menjauhi dari perbuatan buruk dan mungkar. Yang keempat, menjaga kedekatan dengan Allah. Solat adalah sarana untuk menjaga hubungan yang dekat dengan Allah. Dengan menjaga hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta, seseorang cenderung lebih memperhatikan akhlak dan perilaku mereka, dan lebih mungkin untuk menghindari perbuatan buruk yang dapat merusak hubungan tersebut. Yang kelima, mengingat akhirat. Solat juga mengingatkan manusia akan akhirat dan bertanggungjawaban mereka di hadapan Allah. Dengan mempertimbangkan akhirat dalam setiap solat, seseorang lebih mungkin untuk mempertimbangkan konsekuensi diri perbuatan mereka di dunia ini, dan ini dapat mendorong mereka untuk menghindari perbuatan buruk. Dengan demikian, solat yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan khusyuk dapat menjadi pelindung yang kuat dari perbuatan keji dan mungkar. Ini bukan hanya sekedar rutinitas ibadah, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat moralitas dan karakter seseorang, sehingga membentuk individu yang lebih baik dan mencegah mereka dari melakukan perbuatan buruk. Yang kelima, apa pengertian dari akhlak dan adab? Bukankah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak? Apa katanya antara akhlak dan adab, dan bagaimana ruang lingkup keduanya? Akhlak dan adab adalah dua konsep yang sangat penting dalam Islam, meskipun keduanya sering kali digunakan secara bergantian. Mereka memiliki makna yang sedikit berbeda.
Yang pertama, akhlak. Akhlak merujuk pada karakter atau perilaku moral seseorang ini, mencakup kualitas-kualitas moral yang dianggap baik dalam Islam, seperti kejujuran, kebaikan, kesabaran, dan kasih sayang. Rasulullah Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama misi kenabian adalah untuk membimbing manusia dalam meningkatkan karakter moral mereka. Yang kedua, adab. Adab merujuk pada perilaku yang pantas atau tata cara yang baik. Ini mencakup norma-norma sosial, etika, dan tata krama yang dianjurkan dalam Islam. Adab mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk interaksi sosial, ibadah, makna, minum, berpakaian, dan perilaku di berbagai konteks. Rasulullah juga mencontohkan adab yang baik dalam setiap aspek kehidupan, memberikan teladan bagi umatnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.